Halo guys, kembali lagi sama gue Kino. Jadi di sini gue ingin membahas tentang pemanfaatan AI di ranah coding guys. Nah, sebelum gue masuk ke video pembahasannya, izin gue masih pemula juga, jadi disclaimer mohon maaf jika ada salah kata yang bisa. Nah, sepengetahuan gue AI ini memang sangat berguna sekali untuk coding ya. Karena dia semacam instan gitu guys. Kalau misalnya kalian nanya disuruh kita mau ini, suruh ke AI itu pasti bisa gitu codingannya. Karena gue udah nyoba beberapa kali coding itu menggunakan AI. Nah, terus uh, si AI ini juga ngasih tahu bahwa misalnya ada permasalahan coding di kita atau kita menanyakan fungsi dari coding itu apa itu bakal dikasih tahu. Jadi ini benar-benar uh, membantu kita untuk belajar gitu. Cuman rata-rata orang gini, pakai AI itu mereka langsung plek tanpa membaca apa yang AI itu kasih tahu fungsinya gitu. Jadi mereka nggak dapat knowledge-nya dari si AI yang AI kasih tahu gitu. Nah, karena ya kan jauh sekarang makin canggih ya, semua orang juga bisa gitu guys. Coding tanpa belajar juga bisa karena udah ada AI gitu. Sekarang itu company-company itu mencari orang itu yang kompeten, orang-orang yang emang bener-bener paham sama codingan gitu, nggak cuma dari AI, karena semua orang sekarang udah bisa gitu pakai AI. Nah, gua nyaranin ke kalian ya, kalau misalnya pengen menggunakan AI di saat programming kalian gitu, programming itu kalian sambil belajar juga sama si AI itu guys. Itu sangat membantu dan jujur gue langsung paham apa yang AI itu katakan gitu. Nah, tadi sebenarnya gue udah bikin video guys, cuma gak ke record, recordnya error. Jadi sih gue udah ngetes ya. Oh, bentar, sebelum itu gue nge dulu deh. Rekomendasi AI yang bagus buat codingannya, ChatGPT, Gemini, Copilot, terus biasanya di Visual Studio Code juga udah ada AI. Cuma biasanya gue pakai Copilot karena Copilot tuh bagus buat hitung-hitungan numerik seperti itu ya guys. Apalagi yang detail-detail data analisis semacam itu. Nah, kita langsung buka ini proyekan gue sebelumnya guys. Tadi gue udah lakukan eksperimen sih. Sebelumnya gue pakai int. Ini sabar. Nah, di sini nih. Ini kan gue pakai float ya sekarang. Sebelumnya gue pakai int. Terus gue nanya ke si AI-nya, kenapa ini nggak bisa bekerja? Karena waktu itu inputnya gue hapus. Jadi kayak seolah-olah codingan gue tuh error gitu. Nah, dan di sini gue udah nyoba chat Copilot ya, mengapa codingan saya tidak bisa. Dia merekomendasikan menggunakan float di sini guys. Nah, karena awalnya gue nggak paham tuh float itu apa sih. Dia bikin revisinya juga, terus mana ya? Di sini gue nanya lagi nih. Sebelumnya saya menggunakan input itu sisi 6 bisa jadi 36, sedangkan ketika saya menggunakan float itu jadi 36,0. Nah, kenapa bisa jadi 0,0 gitu? Kenapa bisa jadi gitu? Dia nggak jelasin nih kalau misalnya input itu tuh untuk bilangan bulat, sedangkan float itu untuk bilangan desimal. Nah, untuk kalian yang pengen data analisis itu atau yang angkanya harus detail banget itu harus pakai bilangan desimal atau float ya, itu udah direkomendasikan. Nah, di sini ya itu ngejelasin nih kenapa Python melakukan hal itu, karena dia itu pengen konsisten untuk tipe datanya. Jadi ada dua versi datanya gitu lah. Tuh dikasih tahu di sini. Kalau misalnya in itu 36, kalau float itu 36,0. Nah, biasanya penggunaan float itu kalau misalnya angka-angkanya udah mulai desimal-desimal. Gitu ya. Ini kayak misalnya 5,744 gitu kan desimal. Nah, di Visual Code Studio sendiri itu udah ada AI guys. Kalau misalnya gue nah kayak itu dia kayak udah ada auto fix-nya gitu loh. Tuh, canggih gitu. Auto fix. Tahu gue tuh
Dan di sini ada bisa ngebuka AI juga. Gimana caranya ya? Lupa lagi. Oh, ini apa? Nah, ini di sini juga ada AI-nya, guys. Kalian bisa nanya di sini juga langsung gitu. Misalnya, what the difference between in and floating? So nih. Nah, langsung pada kasih tahu. Tapi ini kalau di Visual Studio Code ya fokusnya ya ke coding aja ya, jangan tanya-tanya yang lain. Kalau tanya yang lain beda AI, guys. Kalau dia langsung kasih tahu, jadi dibikin tabel, perbedaannya itu class in, class float. Jadi ini sangat berguna, guys. Nah, karena gue ngejar durasi, soalnya laptop gue penuh size-nya ya. Mohon maaf, guys. Terima kasih sudah menonton. Dan saya masih saran ya untuk lebih bijak lagi menggunakan AI, guys, karena AI itu terlalu instan, jadi kayak kita terlalu bergantung pada AI gitu. Jangan, terlalu berbahaya, guys. Oke, sampai situ saja. Terima kasih and see you.